Danau Malawen terletak di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Danau ini adalah salah satu tujuan wisata di Kabupaten Barito. Pada bagian tepinya banyak tumbuhan bunga anggrek, sehingga menambahkan keindahan danau. Sebagaimana dengan danau-danau di Indonesia, Danau Malawen juga memiliki cerita asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda yang bernama Kumbang Banaung. Kumbang Banaung dikaruniai wajah yang tampan. Kumbang Banaung hidup bersama kedua orang tuanya. Namun sayang, sikap Kumbang Banaung ini kepada orang tuanya buruk. Kumbang Banaung bersikap kasar kepada orang tuanya. Suatu hari, ayah Kumbang jatuh sakit. Hanya ibu Kumbang yang merawatnya. Sedangkan Kumbang Banaung tidak peduli dengan sakit ayahnya. Meskipun melihat ayah terbaring sakit saat itu, Kumbang Banaung berbicara dengan suara ketus ke ayahnya. "Ayah, aku ingin sekali berburu. Ayo kita berburu." Kata ibu Kumbang, "Kumbang, apa kamu tidak melihat ayahmu sedang sakit?" Kata ayah Kumbang, "Benar Kumbang, jangankan untuk berburu, untuk berdiri saja ayah sudah kesusahan." Kata Kumbang, "Ah, ayah terlalu banyak alasan. Bilang saja kalau kau tidak mau." Kata ibu Kumbang, "Sebaiknya kamu berangkat sendiri saja, biar ibu buatkan bekal untukmu." Meskipun dengan wajah yang bersungut-sungut, Kumbang Banaung akhirnya memutuskan pergi sendiri dengan perasaan dangkal. Kumbang juga menerima bekal dari ibunya. Hampir saja Kumbang melangkahkan kakinya keluar rumah. Ayahnya tiba-tiba memanggilnya. "Kumbang, bawalah benda ini. Namanya piring Malawen. Kalau kamu dalam bahaya dan mengalami kesulitan, kamu bisa membuang piring ini di depanmu, maka kamu akan tertolong." Kumbang Banaung berjalan menyusuri hutan mencari binatang buruan. Hari semakin sore. Tidak ada satupun buruan yang berhasil Kumbang dapatkan. Ucap Kumbang, "Kemana perginya hewan-hewan itu?" Ketika sedang memakan bekal dari ibunya, tiba-tiba Kumbang Banaung mendengar suara sesuatu. Ucap Kumbang, "Aku mendengar suara seperti orang sedang berpesta." Setelah berjalan ke sana kemari, Kumbang Banaung berhasil menemukan asal-muasal dari suara tersebut. Perkiraannya tidak salah. Kumbang Banaung melihat orang sedang ramai menikmati pesta. Kumbang Banaung melihat pesta itu dan terpesona dengan gadis berwajah cantik. "Permisi tuan, kalau boleh tahu, siapa gadis yang duduk di atas itu?" Ucap Kumbang bertanya kepada salah satu warga. "Gadis itu namanya Intan. Dia adalah putri dari kepala desa sini." "Kau ini siapa?" ucap salah satu warga itu. "Saya adalah warga dari desa sebelah sana. Hari ini saya sedang berburu dan tidak sengaja sampai di tempat ini." Kumbang Banaung segera pulang dan berbicara kepada ayah dan ibunya. Ia meminta ayahnya untuk melamar Intan, anak dari kepala desa sebelah. "Apa? Engkau mau melamar anak kepala desa? Seharusnya kamu ingat, kita ini berasal dari keluarga yang tidak mampu," ucap ayah Kumbang. "Benar kata ayahmu, jika engkau ingin menikah, carilah gadis dari desa sini saja," ucap ibu Kumbang. Kumbang sangat marah mendengar kedua orang tuanya yang menolak melamar Intan untuk dirinya. Namun Kumbang tidak berputus asa. Kumbang datang ke rumah Intan dan melamarnya sendiri. Sebuah hal yang sebenarnya tidak sopan bagi adat desa tersebut. "Anak muda, jika engkau mau melamar anak gadisku, seharusnya engkau membawa kedua orang tuamu, bukan malah datang sendiri. Maafkan saya kepala desa, jadi apakah lamaran saya diterima atau tidak?" ucap Kumbang bertanya kepada ayah Intan. "Intan putriku sudah mempunyai calon suami, jadi tentu saja lamaranmu saya tolak," ucap kepala desa. Karena lamarannya ditolak, Kumbang Banaung sungguh marah. Dia memikirkan bagaimana caranya agar gadis yang dia sukai itu menikah dengannya. "Bagaimana kalau aku menculik anak dari kepala desa itu?" ucap dalam hati Kumbang.
Malam pun tiba. Kumbang Banaung mulai menjalankan rencananya. Tiba-tiba Kumbang Banaung menginjak sesuatu yang menimbulkan suara bunyi yang keras, sampai kepala desa itu mendengarnya dan segera keluar. Dia terkejut melihat Kumbang Banaung di depannya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" ucap kepala desa. Belum selesai terkejut, Kumbang Banaung tiba-tiba saja beberapa warga desa datang dan membawa tombak. Kata warga, "Hei anak muda, aku ingat kamu yang bertanya tentang putri kepala desa. Apa yang kamu lakukan? Pasti kamu ingin berbuat jahat." Tidak ada pilihan lain. Kumbang segera melarikan diri dari warga yang mengejarnya. Kumbang Banaung terhenti di sebuah sungai besar. Sementara itu, warga yang di belakangnya dan kepala desa masih mengejarnya. Dalam kondisi panik, Kumbang Banaung teringat piring malawen pemberian ayahnya. Dia mengambil piring itu dan melemparnya ke sungai. Piring malawen tiba-tiba menjadi besar di sungai itu. Kumbang Banaung segera naik di atas piring malawen tersebut. Piring malawen membawa Kumbang mengikuti arus sungai. "Kalian tidak akan bisa menangkapku. Hahaha," ucap Kumbang sambil gembira karena sudah lolos dari warga. Tiba-tiba datanglah angin kencang dan air sungai tiba-tiba berputar membentuk pusaran. Pusaran angin itu semakin kencang. Piring malawen yang dinaiki Kumbang Banaung mulai terbawa ke dalam. "Tolong, tolong," ucap si Kumbang. Pusaran itu akhirnya menenggelamkan piring malawen dan Kumbang Banaung. Kepala desa dan warga hanyalah berdiri dan melihat kejadian tersebut karena terkejut dengan situasi itu. Setelah menenggelamkan piring malawen, pusaran air itu pun membuat sungai berubah menjadi danau. Orang-orang di sekitar kemudian menyebutnya danau itu bernama Danau Malawen.